Oke, dimulai lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan farmasi dikit, ada yang kelupaan tadi. Jadi nanti di farmasi itu ada obat BHP yang dimutasi. Kalau dimutasi itu berarti dari farmasi berkurang. Misalnya dimutasi dari apotek ke IGD. Dari farmasi stoknya berkurang, di IGD stoknya bertambah. Itu ya, ada yang seperti itu. Ada istilahnya stok keluar medis. Stok keluar medis itu di depo asal berkurang, di depo yang satu lagi tidak bertambah. Contohnya itu bahan habis pakai. Seperti misalnya pemakaian alkohol. Itu kalau kasusnya tindakan, misalkan tindakan ganti balut di IGD itu kan ada pakai kasa, pakai alkohol gitu. Itu kan tidak susah ngitungnya kan. Ya makanya nanti dari apotek itu keluarnya stok keluar medis. Jadi dikeluarin dari apotek dianggap habis gitu. Itu ya. Coba dibuka menu stok keluar medis. Stok keluar medis. Ini ya, stok keluar medis. Nah ini. Oke ya, stok keluar medis. Nah, di sini petugasnya siapa? Kasih keterangan, misalnya mutasi ke UGD. Mutasi ke IGD. Misal alkohol 70% 1 liter ke UGD 2 gitu ya. Nah, udah tinggal simpan. Jadi nanti stoknya di apotek berkurang. Atau nanti kalau misalkan ada obat expired, kita ngeluarinnya seperti ini. Jadi dipakai stok keluar medis, nanti obat-obat yang expirednya apa aja, jumlahnya di jumlah berapa, kasih keterangan obat expired gitu. Lalu disimpan. Oke. Termasuk kalau ke ruangan. Jadi ke ruangan misalkan di ruangan butuh alkohol atau handscoon, masker gitu ya. Berarti pakai stok keluar medis. Kalau mau pakai sistem, nanti dari setiap ruangan-ruangan kayak IGD, poli, terus rawat inap itu bisa pakai menu permintaan. Jadi biar tertib administrasi sebenarnya. Jadi nanti yang butuh mana aja nih. Berarti yang butuh itu masukin lewat sistemnya. Coba pakai menu, ketik permintaan. Pakai permintaan obat dan BHP. Nah ini ya. Jadi nanti rawat inap apa UGD atau apa lewat sini nih. Ditujukan kemana? Ke apotek berarti. Mintanya ke apotek. Pegawainya siapa yang minta? Asal permintaan misalnya IGD. Nah seperti ini. Oke, misalnya IGD minta alkohol 70% 1. Terus minta alkohol swab 10 lah. Oke. Tinggal disimpan. Yes. Oke. Nah, nanti ini kan ditujukan ke apotek, berarti nanti kepala apoteknya yang ini ya, atau yang bertugas saat itu siapa yang dikasih wewenang, masuk ke menu permintaan lagi, permintaan obat, masuk ke menu cari, klik cari. Nah di sini ya,
Jadi ada permintaan tanggal 6 bulan 10 dari IGD, pegawainya Dokter Dewi ditujukan ke apotek. Nah, apotek tinggal meng-ACC. Diklik di tanggalnya, klik kanan. Nah, apakah disetujui sebagai mutasi? Kalau mutasi berarti ada perpindahan stok dari apotek ke IGD, atau disetujui sebagai stok keluar. Jadi dikeluarin, dianggap habis. Bisa disetujui sebagai stok keluar. Nah, udah. Oh, stok tidak mencukupi. Ini yang tidak mencukupi apa nih? Alkohol swab ya. Nah, ini nih. Berarti ya sudah seperti ini. Kalau misalnya memang nggak ada ya udah nol, tinggal simpan aja. Berarti yang bisa dikeluarin ya cuma alkohol aja. Simpan. Oh, petugasnya. Simpan. Yes. Oke. Seperti itu. Ini rawat inap kan? Ini apa nih? Rawat saya tolong. Tolong juga. Oh gitu. Nanti malah bingung kalau belajar. Udah bisa. Ini simak Ini apotek ini rawat inap. Rawat medis apotek apa? Belum. Ini masih Apotek kan ada ketiga. Dia tak. Yang BHP yang susah dihitung. Kayak termasuk kalau misalkan ada lab, baru ada kayak lab, kalau misalkan kayak alkohol, gimana soal keluar medis jadinya? Jadi kalau ngeluarin masker nanti siapa yang makainya nanti diperhitungnya. Yang penting ada data yang kita ngeluarin untuk gede nih, bulan ini berapa kok. kalau langsung ke karyawan biasanya kalau kita mobil minta di apotek itu kan apotek ada stok untuk Ya tetap yang pakai stok keluarnya nih jadinya. Keluarin aja nanti buat siapa karyawannya. Itu kan nggak dikasih ke karyawan kan maskernya? enggak Ya. tapi cuma dianggap sebagai pemasukan apotek gitu kan, tapi ada pengeluaran juga. Oh, ya. Jadi imbangnya itu karena ada masuk dan ada keluar. Jadi nanti pakai stok keluar medis juga nanti tercatat di sirkulasinya. Ini ada imunisasi, ada stok keluar medis itu. Tetap ada laporannya. Dan nanti kasih keterangannya namanya ini kalau karyawan minta masker ke apotek, berarti keluarin sebagai stok keluar medis, nama karyawan yang minta siapa. Oke. Tuh, terus satu lagi untuk pemberian obat kepada karyawan. Kalau misalkan karyawan minta obat ke apotek, tidak lewat ini, tidak lewat poli, cuma obatnya doang berarti ya nggak pakai pemeriksaan. Itu bisa lewat menu piutang obat dan BHP. Piutang. Nah, ini piutang obat dan BHP. Kalau misalkan memang ada plafon per bulan berapa-berapanya, nanti kita bisa lihat data karyawan yang ngambil obat di apotek apakah sesuai plafon atau lebih dari plafon gitu ya. Atau gimana, nggak ada plafon? Kalau kita itu gini, kalau misalnya ada pasien berobat, Mm-mm. kan misalnya satu IGD, kita biasanya nggak obat, minta obat aja nggak, tapi kita lewat EKG, kita perlakukan sebagai Pasien. Oh gitu. Setelah itu kita ada nanti ada pengeluarannya namanya kesekian. Oh iya, berarti seperti itu ya, berarti nggak lewat menu ini ya, seperti biasa aja berarti ya, didaftar sebagai pasien. Ya paling nanti kalau untuk ininya nanti di billingnya apakah nanti dinolkan pakai potongan biaya atau itu nanti masuk piutang karyawan gitu ya. Oke. Sip. Apotek ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Coba nanti di ini ya. Oke, sekarang yang rawat inap. Rawat inap itu menunya di menu rawat inap. Di atas ini.
Ini ya, diklik. Klik menu rawat inap. Nah, ini pasien-pasien yang sudah masuk ke kamar inap. Ini kalau ada pasien seperti ini berarti ini pasien rawat gabung. Biasanya ibu sama bayinya. Jadi kalau ada pasien rawat gabung kayak gitu biasanya untuk bayinya itu dicas berapa persen dari tarif kamar ibunya. Berhubung ini bukan RSIA gitu ya, pasien ini juga belum, berarti kemungkinan tidak ada yang rawat gabung. Atau mungkin kadang ada kasus seperti ini juga sih, kalau misalkan bapaknya udah dirawat nih, tahu-tahu istrinya dirawat juga, minta satu kamar. Nah, nanti kebijakannya seperti apa? Apakah dicas penuh kamarnya, dua-duanya dicas penuh, atau yang satu nanti berapa persen dari kamar utama gitu ya. Nanti bisa dibikin ranap gabung. Oke. Nah, ini dari sini nanti menunya. Yang pertama coba. Oke. Di double klik di nomor rawat, silahkan pilih pasiennya, double klik dulu nomor rawat. Nah, di sini nanti ada akan masuk ke menu pemeriksaan. Ya, ini menu pemeriksaan nih, tab pemeriksaan. Biasanya sih CPPT-nya nih, keluhan ini nanti petugasnya siapa, terus profesinya, oke. Nanti keluhan pasiennya ditulis, keluhannya apa, terus objektifnya, hasil pemeriksaannya, vital sign, assessment plan, instruksi. Oke, dicobain diisi aja Bu, bisa keluhannya apa gitu. Nanti di folder Hansa Habis Bingung. Hansa Habis Bingung. Cari Hansa. Nanti kita bikin shortcut aja di desktop. Diagnosa berarti kalau perawat ya diagnosa perawatan berarti. Gangguan apa? Gangguan kenyamanan, pasti kurang apa? Silakan diisi. Nyeri. Ini CPPT-nya ya, nanti ada assessment awalnya juga ada sih kalau nggak salah. Sudah dimasukin apa belum? Oke, diisi. Ini nanti GCS-nya berapa, kesadaran, terus nanti disimpan akan masuk ke sini. Sudah? Nah, ini udah ada yang nyimpan ya. Sudah ada yang nyimpen ya. Nah, itu cara nginput swabnya sih ya, cara nginput swab seperti itu. Oke. Kalau kita pengen lihat riwayat pasien sebelumnya, oh ini enggak ada ya. Oke, belum dibuka di sini berarti. Oke, udah. Nanti akan masuk ke bawah sini ya. Ini ya. Oke, bisa simpan. Nanti kelihatan ini siapa yang input nih, sesuai login masing-masing nanti namanya. Oke, muncul ya. Oke, siap. Sudah semua? Belum. Kalau nggak salah sih lembar visinya lebih banyak lagi sih. Biasanya transfer internal pasien, terus monitor
Nah, ini ada udah semua ya. Nanti masuk ke sini. Ini ada penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter dan petugas. Jadi ini misalkan dokter pisir. Dokter pisir itu berarti nanti di penanganan dokter, gitu ya. Penanganan petugas, misalnya apa ya? Infus gitu ya, tindakan infus. Kalau penanganan dokter dan petugas, misalnya debridemen gitu ya. Oke. Coba di penanganan dokter. Klik penanganan dokter. Penanganan dokter. Nah, penanganan dokter, lalu klik yang ini nih. Tanda klip. Nah, cari misalkan visit. Nah, visit dokter. Oke. Nanti tarifnya menyesuaikan ya. Jadi nanti kalau pasiennya kelas 1 yang muncul hanya pasien kelas 1 aja gitu. Pilih salah satu yang sesuai, misal visit dokter spesialis lalu disimpan. Oke. Nah, kalau udah disimpan akan muncul ke bawah. Nah, ini dicari. Tapi visit. Coba Bu, apa Bu? Cuma satu sih mungkinnya, ini baru data contoh. Diklik aja di center. Nah, dokter, simpan. Harusnya terisi otomatis. Udah masuk. Ya, kalau udah di-input, ini akan masuk. Yes. Sekarang dicoba di penanganan dokter dan petugas. Jadi nanti dokternya siapa, petugasnya siapa. Oh, berarti mau tidak bisa kok. Kalau nggak dicetak tadi bisa sih. Ini disimpan lagi ke sini ke bawah ini. Dia ada cara. Ya bisa sih di situ disimpan lagi. Oke, coba penanganan apa tadi? Penanganan dokter dan petugas coba. Iya, penanganan dokter dan petugas. Ini harus lagi input. Kenapa? Karena berhubungan sama jasa medis soalnya. Jadi nanti teman-teman yang dirawat inap, ya kalau mengerjakan sesuatu, kerjakan sama dirinya sendiri, dilihat nanti loginnya memang harus login kita. Nanti nama kita yang masuk. Hitungannya kan nanti rekapannya itu sebagai nama yang melakukan. Oke. Oke, kalau udah bisa ke penanganan petugas. Yang satunya penanganan petugas dokter. Oh, penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter dan petugas. Tadi kan di EKG di hapting ya. Kalau
Sudah pusing? Oh ini dijalankan ulang lagi. Yang error jalankan ulang coba. Jalankan ulang kayaknya servernya ini komunikasi jaringan ini kenapa? Gak apa-apa masih latihan nanti di bawah lagi lihat. Nah, kalau misalnya untuk tindakan di kantor itu misalnya perawatan luka itu kan biasanya dilakukan dari satu orang yaitu ya nggak mau akhirnya dari bilik dokter ada dibanasi jalannya ulang dan nama itu tuh dulu wajib saja oke. Sehari berapa kali? Kalau kan di perut rasanya sakit sekali. Oh. Tapi kan karena itu kayaknya nggak cuma satu orang. Itu yang inputnya itu sesuai dengan petugasnya. Oh, coba dulu coba om. Ya kalau mau water rekap berarti masukin 3 tindakan. Misalkan GB berapa sih? 50. $10.000 per orang. Kalau 3 orang sekali berarti 30.000 buat jasa medisnya. Apa 10.000 bagi 3? Iya, bagi 3. Jadi maksudnya Pak Salim masuk satu pasien mau diganti sama 3 orang. Nanti kan kan satu orang perawat ganti satu pasien. Masa satu pasien diri di urut. Ya kalau kayak gitu misalnya 3 pasien ya tinggal dibagi aja gitu ya. Nah kalau mau seperti itu berarti ya sebenarnya gini, kalau satu orang bisa nggak untuk GB? Kalau satu orang bisa, berarti kita nggak usah bingung bikin beberapa tarif. Kalau ternyata harus 2 orang atau 3 orang, berarti nanti itu diinput 3 kali, tapi tarif yang misalnya tarif ganti balut itu 30.000 buat pasiennya. Berarti 30.000 itu bagi 3, berarti 3 kali input seperti itu. Nah itu data mereka masing-masing tugasnya. Kalau lo mungkin gini Bu ya, misalnya ada 3 pasien, 3 pasien ABC, yang ganti balut 3 orang. Ya udah satu-satu, Nah, bisa makanya gitu. harus dibagi. Takutnya gini juga, nanti pasien minta rincian pas pulang, oh saya ganti balut banyak banget gitu ya, padahal nyatanya nggak segitu gitu. Dikomplain lagi sih. Ya paling seperti itu aja kalau nanti gini aja, berarti yang perawat yang rawat inap kompromi aja. Ini nama siapa yang mau dimasukin nih? Nanti kalau ada pasien lagi ini nama siapa? Seperti itu. Biar yang bikin tarik gak bingung. Oke, sudah itu ya. Oh, jangan yang isi, cari yang kosong. Oh, cari yang kosong. Itu yang isi. Oke. Sekarang pilih pasien kamar inapnya. Oh, ini udah ya seperti ini. Nah, ini klik ini nih. Klik tanda panah ini. Klik tanda panah, kita mau
Oke. Tadi visit dokter sudah dimasukin ya, dokternya visit nih, dokter visit, terus dokternya nulis resep untuk pasiennya. Oke, jadi dari Bangsal kita melakukan input resep dokter buat ke apotek. Klik input resep. Ini nih, input resep. Input resep. Nah, seperti ini. Nah, ini obatnya kalau nggak salah 700 lebih lah, lumayan banyak. Jadi di keyword aja cari obatnya. Berhubung ini sedikit, cari yang ada di sini. Misalnya dikasih akran. Nah, ini ya, jumlahnya berapa? Mintanya 1 ya. Biasanya kan 1 kali pemberian. Oke, aturan pakainya berapa? 1 kali 1. Oke. Terus mau nyari lagi berarti di keyword lagi. Ini kasih asiklovir. Dosisnya misalnya 3 kali 1. Kalau sudah beres disimpan. Oke. Sesudah disimpan nanti yang di farmasi akan menyiapkan obatnya. Nanti teman-teman rawat inap tinggal ke farmasi saja untuk mengambil obatnya. Ayo coba dulu. Diangkat dulu, Pak. Diangkat dulu. Enter aja. Nah, udah masuk atau belum gitu ya, di menu filter. Ini belum tahu yang ini di Dedek triase. Kemarin kan udah dijelaskan. Tapi ini enggak ikut. Oh, kemarin bertugas kayaknya. Ya nanti transfer ilmu aja lah. Oke, disimpan ya, disimpan. Nanti di apotek akan ada alarm bahwa ada resep masuk gitu ya. Ya paling nanti di apotek dikasih speaker ya murah meriah aja lah. Nah, kita memastikan inputan kita masuk atau enggak dari mana? Nah, di menu copy resep. Nah, seperti ini kan. Nah, yang paling baru itu yang paling bawah. Oke. Nah, nanti tim farmasi akan membuka di daftar resep dokter di menu rawat inap. Nah, ini ya, ini belum terlayani. Nanti disiapkan obatnya. Oke, sudah beres, siap, tinggal diambil obatnya. Oke, ya. Oke, lanjut. Ternyata pasiennya harus di radiologi ya, pemeriksaan radiologi. Masih di menu ini permintaan radiologi. Permintaan radiologi ini nih. Permintaan radiologi. Oke, ulang ya. Di menu rawat inap, di pasiennya di double klik nomor rawat. Nah, ini kan ada tanda panah ini. Pilih permintaan radiologi.
Tapi suruh buka komputer. Iya, kompresif kalau ada pasiennya ya. Informasi tambahan itu Itu biasanya kan kalau ada riwayat kalau pemasaran ini yang atas ini informasi tambahan pemerintah foto, misalnya kita mau ngasih apa ya, cito gitu ya, ini indikasi pemerintah diagnosanya misalkan suspek fraktur gitu ya. Nah ini baru dicari pemerintahnya, pemerintah mau diperiksa orang PA, berarti ini yang dicentang lalu disimpan. Oke, misalkan suspek fraktur torak gitu ya. Ini cito. Nah, sudah seperti ini disimpan. Yes. Oke. Udah beres. Nanti tinggal bawa pasiennya ke radiologi. Terus nanti sama orang radiologi akan di approve ini permintaannya. Oke. pasiennya nggak pernah belum ada riwayat. Berarti oke. Nanti ke radiologi. Ikilah sama radiologi. Oh iya, belum diisi. Artinya ini pasien ini yang namanya ini nanti dulu di udah tugasnya sampai situ. Nanti orangnya radiologi ya. Nah, radiologi beres, silakan coba lab, kirim radiologi. Oh, tadi kan ini yang Permintaan lab. Oh, yang radiologi belum dicetak ya? Oke, cetak di. Nah, tadi dari permintaan radiologi, diklik di menu cari, kan masuknya ke sini ya. Nah, ini ya. Cari rawat inap, diklik, klik kanan, cetak permintaan radiologi. Nah, seperti ini. Kan kalau ini mah kan nanti pasien yang mana ya? Ada syarat dan pasti tetap kita yang nomornya tinggal pasien yang mana. Kalau orang kayak kita aja mau ini WA ini, jadi kan belajar apa kan? Orang bisa mendapat. Nanti kalau komentar, jadi aman kok. Printernya ada nggak? Kira lagi di dalam. Ini kan. Jadi nanti kalau mau ngeprint di rawat inap sudah ada printernya bisa pakai ini satu. Yang kedua kalau belangko pengantarnya sudah habis, sekarang kalau masih banyak pakai ini dulu belangko yang sudah ada. Nanti kalau udah habis nggak usah print lagi. Iya, bikin permintaan, mending langsung aja dari sini gitu kan. Permintaannya pas misalkan minus pagi nih, semuanya yang paling klik. Ditanya buat ini kan kita pegang biasa. Terima kasih. Ya, mungkin kita nggak pasien tadi nggak namanya diperiksa. Iya, berarti
Oke. Oke. Sekarang coba lab. Ayo. Permintaan lab sama seperti radiologi. Nah, ini ya indikasi informasi tambahnya apa? Pemeriksaannya apa? Misal darah rutin. Darah rutin. Diklik, lalu disimpan. Yes, dicari, baru nanti di print out. Nah, gitu ya. Berhubung labnya masih di luar, nanti hasilnya diinputin berarti bisa sama rawat inap, biasanya yang input ini siapa? Perawat ya? Yang ngeprint. Enggak, hasil labnya. Email dari sana. Email. Terus yang input ke sini maksudnya siapa? Diinput lagi berarti perawat lagi berarti yang input. Oke, berarti dilanjut nih. Udah bikin permintaan kan? Oke. Sesudah dibikin permintaan, nanti kan sampel diambil ya sama perawatnya. Oke. Jadi kita masuk ke menu laborat, klik permintaan lab PK. Oke. Permintaan lab PK, nanti klik rawat inap yang di atas. Rawat inap. Nah, dari sini. Oh, ini jam sampelnya sudah ada ya? Oh, belum nih. Nah, pilih pasiennya. Ini pilih pasiennya, pas mau ngambil sampel, pilih pasiennya. Klik sampel. Nah, akan terekam kan jam pengambilan sampel. Lalu disimpan. Oke, disimpan, nanti akan muncul jam sampelnya. Oke. Udah. Nah. Bisa dipakai. Nah, itu nanti apakah mau dicetak barcode buat sampelnya kan? Karena ditempel di sampelnya, kan?
Ya jangan disesuaikan pas pengambilan sampel. Jadi kami sampel dulu nih. Nanti kita lihat ya ambil berapa. Kalau Histopatologi, histokimia, udah beres, diteleponlah orang lab kan, orang lab datang ambil sampel. Sampelnya sudah diambil, dibawa mereka diperiksa, terus beres nih hasilnya, di WA kan sama mereka ini hasilnya gitu kan. Nanti kita input hasil. Nah pilih lagi pasiennya tadi yang diambil sampelnya. Diklik, terus klik hasil. Nah diisi di hasilnya. Nah di sini diisi. Diisi lalu disimpan. Ya kalau perlu dipinjit berarti nanti kemarinnya kita lambat. Kami dulu baru ngisi. Nanti dulu ngisi. Itu kalau di IGD kayak gitu harus isi dulu baru permintaan. Apa sih ada saya ngarep ngomongin dia Soalnya nanti kalau nggak diisi hasil, nggak kecas ke pasiennya. Terus kita biar dia punya data. Ya bisa sih, bisa nggak di. Sudah diinput belum? Kalau sudah disimpan, kita mau lihat nih, klik cari. Nah, kalau di sini katanya kan labnya itu masih pakai lab ini ya, yang kerjasama koknya. Kalau misalnya kita punya kemauan print kok sendiri, berarti ini hasilnya. Nah, diklik di nomor rawat, coba klik nomor rawat. Klik di nomor rawat, bawah. Nah, klik kanan. Cetak hasil lab. Itu ada model 1 sampai model 12. Cuma yang model 1 aja.
lagi coba ke bayar rawat ini nanti masuk aja. Ya. Ini tadi urus lari sendiri kayak gitu terus. Jadi kan muncul ya Mas ya. Cek jaringan, nanti cek jaringan. Udah kan? Oke, lanjut. Ternyata pasien ini mau dioperasi. Berarti kita bikin apa? Diklik dirawat inap, diklik kanan, permintaan jadwal operasi. Ya, jadwal operasi. Nanti operatornya siapa, operasinya kapan. Nah ini operatornya apa? Ini tanggal berapa nih? Di operasinya mau tanggal berapa, jam berapa? Terus operatornya, nama operasinya apa? Tapi nggak bisa. Nanti saya salin lagi.
Bayar ya? Bayar. Simpan. Ini aku tidak tahu pembayarannya per tanggal pulang, tanggal pulangnya. Pasien kan belum dipulangin. Oh, itu belum pulang ya tadi? Pulang jadi pasien itu bayar, Berarti kayak oke. habis bayar, ada dikasih dia balik lagi ke rawat inap baru pulangin nanti. Oh. Gitu. Kalau mau seperti itu cukup pembayaran karena ada nggak ngobrol ya. Biasanya sih Pak. Ada di payment point sih biasanya itu Pak. Nah ini yang ini. Itu appointment point tadi kemana tadi? Penuh payment point. Kalau ketik aja payment point. Ada payment point 1, payment point 2, payment point 1 itu. Nah ini kalau payment point 2 itu kita mau lihat rekap laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau payment point 1 itu cuma per tanggal aja, per hari aja, tidak ada antara. Payment 2 itu kita bisa range tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau yang payment point 1 cuma satu tanggal aja. Nah, ini lagi dia kan capek. Ya kalau ini palingan kalau misalnya jadi gini, kalau di sini aplikasinya kan aplikasi aktual, jadi kalau itu berbasis kasih nanti ibu ini kan aku seperti ini harus nanti menunjukkan di sini misalnya ini bukan aplikasi bulan Agustus dapat berapa nanti pindah di sini. Oh ya bisa nanti kalau ini kan kayak ini dari sini nanti kalau misalkan ini dibikin bahan gitu ya ini kayak saya bilang 501 biasanya 501 nanti akan direkap di jurnal harian. Kalau kayak ini Nanti ini dibikin kategorinya aja, nanti dia tinggal ngikut aja. Jadi nggak ada kalau pengeluaran harian biasa uangnya dari kasir ya. Nanti pengeluaran hariannya akun satu ke kasir, akun satu lagi dia ke kemudian shower. Jadi tinggal masukin. Oh ini maksudnya kemudian shower. Jadi kalau mau dipindahin aja, akun terjemah di kasir dan bisa aja sih kalau kita pengeluaran harian. Pengeluaran harian. Nah nanti paling nanti saya bikin akun cleaning service aja. Nah nanti yang ini isinya di keterangan aja gitu. Kategori kita bikin kategori di situ, misalkan cleaning service. Nah itu kan dia ini kan pembelian nama ini kan pembelian bahan bakar ya, nama kategorinya. Akun yang pribadi itu ini pembelian bahan bakar itu biasa akan kasih. Jadi nanti kita bisa bikin untuk cleaning service ini namanya cleaning service. Kita bikin akun lagi disebut cleaning service. Tadi ini dia 109 ini kita pas kasih. Angkanya pas lagi kita bisa bikin ini apa di sini? Cari keterangan. Ini apa di keterangannya? Yes,
jurnalnya, nanti akan terjurnal. Coba klik jurnal harian. Jurnal harian. Nah, ini jurnal harian. Paling bawah. Nanti kita berpusing-pusing keuangan. Ini punya ininya nggak? Sok punya ini, kirimin aja lah. Kirimin aja. Nanti kita cek. Keuangan kapan sih, besok kan? Iya. Besok ya? Udah beres? Jadwal operasi? Oke. Coba ya, saya lihat jadwal operasi sudah masuk. Jadwal operasi. Oh ya udah, benar. Nah udah pada bisa nih. Ya. Oke. Beres. Nah, pasien ternyata ada yang minta pindah kamar, ya kan? Pilih salah satu pasien, oke, diklik nama pasiennya, terus klik pindah. Ini nih pindah, pindah, oke. Pilih kamarnya, kamar yang kosong pilih ya. Klik nama pasien, terus klik pilihan yang bawah. Pilih yang sebelah satu. Nah, pindah. Oh, bukan. Pindah kamar ini. Di bawah. Keluar dulu. Jangan diklik itu lagi. Nah, gitu. Bentar dulu, ini ada opsi nih, baca opsinya. Kamar ini sebelumnya dihapus. Nah, misal gini, kita udah masukin ke kamar inap, ternyata salah klik gitu ya, ya kan? Nah, opsi yang pertama itu untuk pilihan yang salah klik itu, misalkan mau masuk ke kelas 3 gitu ya, masih COVID, ternyata dimasukin ke kelas 3, otomatis kita pindahin lagi dong pasiennya di sistem. Pakai opsi nomor pertama. Kamar inap sebelumnya dihapus dan pasien dihitung mulai menginap. Nah itu kalau kamar sebelumnya digagalin, nah, ya karena memang karena salah kita ya. Kalau nomor 2, kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar inap terbaru dan harga kamar menyesuaikan harga baru. Nah misalkan udah menepi di kelas 3, dia naik kelas 2, tapi kamar kelas 3 ini mau dicas kelas 2, itu pilih nomor 2. Ya. Nah, yang ini berarti nomor 3. Kamar inap sebelumnya dihitung sesuai tarifnya, pasien dimasukkan ke kamar inap terbaru dan tarifnya menyesuaikan yang sekarang dimasukin dan berarti masuk ke kamar inap baru. Ya, paham. Jadi nomor 3 itu ya. Sudah, saya pindahin. Nah itu mau pindah kemana? Isi dulu kamarnya, baru disimpan. Isi kamarnya. Simpan ya. Yang kosong yang ada isinya nggak bisa.
ya. Oh, biasanya dari dia dari nol terus pindah ke IT kayak gitu kayak atau dari potensi pindah ke itu Oke. Sekarang kita input DPJP-nya. DPJP buat pasiennya, diklik di nama pasiennya. Klik kanan. Input dokter PJ Ranap. Nah ini ya. Input dokter PJ Ranap. Diklik di nama pasiennya. Klik kanan. Input dokter PJ Ranap. Oke. Nah akan masuk seperti ini. Dipilih nama dokternya. Dicentang aja. Kalau dokternya lebih dari satu juga bisa sih. Misal dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam. Lalu disimpan. Maaf, data dokter tidak boleh kosong. Oke, bentar. Duplikat entry. Bentar. Kok error? Bisa nggak masuk nggak? Caranya seperti itu, ada Ya. Nah, terus pasien sudah selesai dirawat nih. Sudah selesai dirawat, dia mau kita pulangkan. Prosedurnya pasien suruh kasih dulu. Bayar dulu, sudah bayar, dia dapat aplikasi. Baru bisa kita pulangkan. Ya. Oke. Nah, masalahnya apakah setelah pasien pulang, pasien langsung pulang nggak? Pasien langsung dipulangkan nih. Oh, dia boleh pulang. Itu dia jarak antara pulang, ya, maksudnya sudah beres nih, obat sudah beres, aplikasi sudah beres, udah siapkan pulang. Ada nggak sampai 2-3 jam baru pulang? Tunggu jemputan biasanya. Ya. Biasanya di kamar aja atau tunggu di luar? Jadi gini maksudnya. Jadi kalau pasien masih ada, berarti jangan dipulangkan dulu di sistemnya. Nanti kan kamar jadi kosong. Itu nanti kalau ada pasien baru mau masuk kamar itu, ternyata kamar di sistem udah kosong, pasiennya masih ada. Nah itu maksudnya. Kalau udah pulang baru pulangkan di sistemnya gitu ya. Soalnya nanti kan yang di depan admission pendaftaran kan, oh ini ada pasien baru di IGD, dia lihatnya kan di sistem oh udah kosong. Padahal belum. Kenyataannya memang seperti itu.
Nah, jemputannya berapa jam nih? Sampai 6 jam nih jemputannya. Kalau udah 6 jam kan udah 24 jam gitu. Oke, sekarang kita pulangkan pasiennya ya. Berarti kalau ini udah bayar, kalau pasiennya belum bisa. Ya 100 kamar masih terisi, kecuali kalau pasiennya memang ya kadang kita nggak tega sih. Ya nunggu itu aja lah, paling dikasih jeda berapa jam gitu kan. Oke, pilih nama pasiennya yang mau dipulangkan, terus klik pulang. Oke, pulang. Oke ya. Nah ini nanti status pulangnya, diagnosanya dulu nih. Diagnosa akhir keluarnya apa? Cara nginputnya diklik ini nih. Diklik, nah masuk diagnosa, misalkan diagnosanya asma J45. Diklik, lalu simpan, lalu keluar. Nah, seperti itu. Ya, sudah terisi diagnosanya. Baik. Kalau itu oke, pasiennya pulangnya gimana nih? Sembuh, APS, meninggal, pilih status pulangnya. Diizinkan dokter atau apa? Nah, baik. Lalu disimpan. Kalau dipilih meninggal, biasanya nanti masuk ke pembuatan surat meninggal, surat keterangan kematian. Sudah ya, kalau sudah diklik pulang nanti pasien di sini nggak ada, sudah pulang. Jadi ini pasien-pasien yang belum pulang.
Oke, dilanjut. Sekarang diet pasien. Diklik di nama pasiennya, klik kanan, diet. Nah ini nih, diet pasien. Pasien dietnya apa? Misalkan bubur halus. Nah ini jam berapa waktu dietnya? Oke, nanti bisa cetak label. Dia buat orang gizi nih. Dirawat inap, klik kanan pasiennya. Periksa tindakan pemeriksaan dan diet pasien. Diet pasien, tindakan pemeriksaan diet pasien. Diet pasien. Nah ini kan jamnya Bu, jam berapa dikasihnya? Tanda kliknya. Oke, jamnya jam berapa aja? Masih. Nah, dietnya apa? Orang dia siapa? Oh, ya sudah. Simpan. Ini kalau mencari di bawah. Waktu dia tuh belum. Nah sekarang cetak label dietnya. Klik. Klik kanan. Nah label diet. Nah, coba lagi. Nanti kan tinggal ditempel di ininya, dipilihnya atau apa ya? Yang jelas ini buat pasien siapa-siapanya. Jadi akan ada namanya. Ini kan diisi nanti sesuai yang ada di sini. Oke. Untuk yang lain menu gizi di data rekam medis ya, screening gizi lanjut. Nah, nanti tinggal dipelajari aja, ini tinggal diisi. Screening gizi lanjut, terus ada asuhan gizi. Ada monitoring gizi. Oke. Oke, sekarang bikin resum. Dikasih resumnya nggak pasien kalau ini? Klik kanan di nama pasiennya, data rekam medis, resume. Nah, resume nih. Ini ya. Dipilih dokter PJ-nya siapa? Kondisi pasien pulang gimana, hidup atau meninggal. Nah ini kalau mau ngisi keluhan ini diklik nih. Ada nggak hasil pemeriksaan sebelumnya, keluhannya nanti kalau nggak ada bisa diketik manual di sini. Di data rekam medis. Data rekam medis, resume. Ayo. Klik kanan.
Jadi diisi manual. Ngambil diisi oh, diisi ngambil masuk. Makanya nanti kalau misalkan memang mau bikin dari sini, berarti ya sebelumnya diukur dari awal. Nanti kita tinggal beli aja. Yang masuk misalnya apa, ya nanti manual jalan dulu, tapi ke tempatnya dimasukkan ke sini sama-sama kita kalau itu sejak awal ya kita tinggal ini aja sih, tinggal masukin di sini. Termasuk nanti kayak hasilnya juga, hasilnya juga. Nah, kan itu kita ada tadi ya. Bisa dipilih aja. Dibanding. Kalau nggak ada itu coba ke bawah. Nanti kalau udah masuk obatnya, kalau nggak boleh dibikin, ini kita tinggal minta aja. Yang pertama Coba ada satu lagi. Belum ya obat satu lagi. Jadi farmasi nanti. Ah, bisa pulang. Pasti dari mana aja, tinggal konfirmasi ke apotek, ini pasien ini mau pulang hari ini udah ngikutin. Nanti si farmasi tinggal sementara ini nggak kayak sembuh kayak nggak lama nanti kita bolehnya nggak di daftar set, tapi di setnya. Nah, daftar itu seperti
Nah ini udah ada yang ini ya, udah ada yang input nih resume-nya. Oke. Nah ini bisa dicetak. Nah seperti ini. Biasanya buat ini ya, buat pemrograman sih ke asuransi. Itu resume apa? Resume, input resume, simpan, nanti ini kalau udah tersimpan kan naik. Di nomor resume. Di klik kanan di nama pasien rawat inap, data rekam medis, resume. Nah, ini bisa dilihat aja. Kalau pasien daftar kanan resume. Oh, iya. Yang minimal yang bisa paperless itu aja dulu tuh, resep elektronik lah. Lumayan kan mengurangi dari resep. Jadi nanti imbas ke pasiennya pelayanan lebih cepat gitu. Ya, tapi kayaknya ada yang kayaknya. Nah itu ditaruh rumah sakit ya, bilang sendiri. Iya, nanti kan pokoknya gini, pasien misalnya mau dipulangkan, tapi kan dia mau sakit dulu. Kalau sudah dari kantor, kita pulangkan dari sini. Nanti kan dilihat ada status bayarnya nggak? Jadi berubah status yang bayar pada wanita. Nah dari sini. Nanti
kalau dia udah bayar akhir, statusnya jadi sudah bayar. Berarti dilihat mutasinya, dia dari sini. Berarti yang ganti asetnya sama. Kasir, nanti pokoknya kalau dia udah ngeverifikasi, otomatis langsung dia harus bayar. Nah, itu bisa